Amerika Amerika di Serikat yang sana. terlibat di sana. Harusnya FIFA bisa memberikan tekanan kepada Amerika Serikat. Trump dalam konferensi pers Piala Dunia apa itu? Kita hanya akan memberikan orang yang tepat untuk masuk ke Amerika. Tahun ini orang banyak menyebut, bahkan pakar ekonomi dengan hitungan geometrik ekonomi menyatakan bahwa juaranya adalah Belanda. Ya ini momentum ya buat sepak bola dunia, karena orang pasti udah berpikir pasca Messi dan Ronaldo pensiun, siapa yang the next yang menggantikan mereka. Kalau kita ingin lolos Piala Dunia, maka kita harus benahi kolam sepak bola kita. Kolam yang keruh ini harus diganti airnya dengan kolam yang jernih, sehingga kemudian benih ikan yang kita tanam di situ akan hidup dengan sehat. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya, bersama saya udah ada pengamat sepak bola tanah air, Bung Akmal Marhali. Bung Akmal, sehat? Sehat, alhamdulillah, dan salam sepak bola. Salam sepak bola. Kalau udah ada Bung Akmal di sini, kita tahu bakal bahas apa di sini. Kita ngomongin Piala Dunia ya. Piala Dunia kemarin kick off Meksiko. Tapi sebelum kita masuk ke pertandingan perdana ya, kayaknya banyak huru-hara sebelum Piala Dunia memulai. Betul. Ada soal mahalnya harga tiket. Betul. Kita dengar kemarin ada postingan wali kota New York, dia sampai membeli tiket sekitar 1.000 tiket lah. Betul. Karena harga tiketnya itu paling murah $600 sampai $11.000 bahkan. Hampir 100 juta kali ya. Ya apalagi dolar sekarang Apalagi 18.000. ampun-ampunan. Tapi dia jual ke warga kelas buruh $50. Jadi biar warganya banyak nonton. Kayaknya banyak pertandingan di New York ya yang digelar ya. Tim-tim besar ya. Iya. Ada nobar gratis. Bung Akmal ngeliat gini, huru-hara jelang Piala Dunia nih kayaknya. Yang pertama mungkin saya melihat ini Piala Dunia 2026 ini ada beberapa catatan yang sangat penting. Yang pertama, untuk pertama kali Piala Dunia digelar sejak digulirkan pada 1930, digelar dengan format 48 negara. Ya kan, artinya ini format terbesar sepanjang sejarah Ini format Piala terbesar Dunia. nih. Format terbesar Peserta maksudnya ya? pesertanya dengan 48 negara. Nanti ada babak 32 besar, ada babak 16 besar, ada babak 8 besar. Di total ada 104 pertandingan. 104 pertandingan, lama nih. Dan untuk pertama kali digelar di 3 negara. Ya kan, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Meksiko. Dibuka di Meksiko, nanti ditutup di Amerika tutup Serikat. di Amerika, Artinya ini untuk pertama kali FIFA menggelar event Piala Dunia di 3 negara. Sebelumnya pernah di 2 negara gitu kan. Tapi sekarang digelar di 3 negara. Yang ketiga, yang paling menarik lagi adalah untuk Amerika ini yang kedua kalinya. Saya masih ingat 1994 Amerika juga jadi tuan rumah. Dan huru-hara yang paling ramai ketika itu adalah bertemunya Iran dengan Amerika Serikat. Artinya Iran berkunjung ke Amerika Serikat pasca perang Iran-Irak waktu itu kan, di mana Amerika juga terlibat di dalamnya. Nah, sekarang ceritanya hampir mirip. Iya kan, hampir mirip. Di mana Iran secara geopolitik, situasi geopolitik di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Utamanya adalah pasca invasi Israel, kemudian Iran, Amerika Serikat ikut terlibat dalamnya. Bahkan gonjang-ganjingnya ramai sampai Donald Trump di sebelum Piala Dunia meminta kepada FIFA untuk mencoret Iran sebagai peserta Piala Dunia, padahal Iran lolos lewat babak kualifikasi. Dan banyak juga intrik-intrik politik yang dimunculkan. Yang sayangnya menurut saya adalah FIFA di sini tidak setegas ketika berhadapan dengan Rusia. Kenapa Bang? Rusia ketika dia melakukan invasi kepada Ukraina, ketika itu sedang playoff Piala Dunia 2022, dan ketika itu pula langsung Rusia dicoret sebagai peserta playoff Piala Dunia, di-ban, bahkan kemudian mereka juga dilarang untuk ikut kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sekarang digelar gitu kan. Tapi dengan Amerika Serikat ini menjadi beda, padahal situasi dan ceritanya hampir mirip. Gitu kan. Harusnya ada juga langkah-langkah yang dilakukan oleh FIFA terkait dengan peperangan yang terjadi saat ini ya. Karena apa? Karena di pasal 4 statuta FIFA itu dijelaskan, yang pertama, FIFA sangat menentang terjadinya diskriminasi. Makanya ada Football for Unity juga di sana. Kemudian FIFA di pasal 2-nya FIFA menentang sekali imbas politik yang masuk ke dalam sepak bola. Termasuk salah satunya yaitu perseteruan Selat Hormuz antara Iran, ada Israel di sana, ada Amerika Serikat yang terlibat di sana. Harusnya FIFA bisa memberikan tekanan kepada Amerika Serikat
dalam kaitannya sebagai tuan rumah Piala Dunia misalnya bisa nggak menjamin negara-negara yang kebetulan ada Iran, bukan kemudian justru Amerika Serikat yang mengintervensi FIFA, untuk tidak melibatkan Iran di Piala Dunia kali ini. Bahkan dalam perjalanannya Iran menjadi negara yang paling sulit untuk masuk ke Amerika Serikat kan. Kalau kita lihat sekarang misalnya striker mereka Ayman Hussein sampai 7 jam diperiksa. Pemeriksaannya kan, pun untuk pada cukup datang, ini ya, diskriminatif ya. Sangat tidak. Kalau kita lihat lagi ada beberapa negara yang juga melakukan hal sama. Yang menarik adalah Iran main di Amerika Serikat. Dia pertama kali mengambil markas di Arizona, Amerika Serikat. Tadinya, tapi akhirnya pindah ke Tijuana, Meksiko. Tapi mainnya di Amerika Serikat. Jadi dia bolak-balik ya. Kalau main ke Amerika, betul, pulang lagi ke Meksiko. Dan di situ disyaratkan adalah Iran hanya boleh ke Amerika saat hari H pertandingan. Setelah pertandingan pulang lagi langsung ke Meksiko. Artinya kan ini kan tidak memberikan keamanan dan kenyamanan kepada peserta yang bertanding. Ini harusnya FIFA bisa memberikan tekanan jadi kepada FIFA Amerika treatmentnya nggak Serikat. setara nih ya. Iya, di sisi lain dia nge-ban Rusia. Betul. Tapi untuk kasus yang sejenis Amerika dan Israel bahkan tidak diperlakukan istimewa. Diperlakukan istimewa. Artinya ada apa? FIFA sepertinya tunduk kepada Amerika Serikat. Padahal kalau mau bicara FIFA anggotanya itu lebih banyak dari anggota PBB. Lebih banyak dari anggota PBB. Lebih banyak dari anggota PBB. Artinya apa? Artinya harusnya FIFA bisa memberikan ketegasan di mana sepak bola ini harusnya menjadi alat perdamaian gitu kan. Seperti yang tadi itu, football for unity. Jadi kalau konflik Timur Tengah antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat terjadi di situ, harusnya sepak bola bisa dijadikan alat untuk meredam lah harusnya minimal. Iya kan, meredam semua konflik yang ada, bahkan bisa jadi alat diplomasi untuk kemudian menyamakan visi dan menghentikan melakukan gencatan senjata pasca terjadinya huru-hara di Timur Tengah ini. Dan harusnya itu bisa dilakukan. Bahkan ada kaos dari salah satu tim kan diminta untuk diganti karena ada unsur di situ politis. Kaos kalau tidak salah dari Kongo ya, ada dari Haiti ada logonya. Kemudian itu harus diganti oleh FIFA. FIFA berani menegaskan itu. Tapi kepada tuan rumah Amerika Serikat dia tidak bisa tegas. Artinya apa? Amerika gak berani. Infantino tunduk di bawah kekuasaan Donald Trump. Dia lebih cocok pengamat politik. Politik sepak bola. Bos, emang tiketnya mahal ya sekarang? Ya, tiket yang dijual saat ini mahal, sangat mahal sekali kan. Ditambah misalnya seperti saya katakan tadi, tiket harganya mahal, potensi vakansi supporter untuk datang ke Amerika sangat susah. Ya? Karena apa? Karena Amerika memberlakukan visa ban ya. Ada beberapa negara, 75 negara yang di ban masuk masuk Amerika Serikat, termasuk 15 negara peserta Piala Dunia. Di situ ada Senegal. Yang ceritanya yang viral itu kan di bagaimana di bandara pemeriksaannya sangat luar biasa seperti teroris. Kemudian ada juga Pantai Gading, Oman ya, ada juga. Iran, termasuk di dalamnya Haiti. Kepulauan Cape Verde termasuk di dalamnya yang ikut di Haiti juga termasuk yang di ban, dan ini akan membuat mereka agak sulit untuk masuk, walaupun peserta Piala Dunianya mendapatkan pengecualian untuk dipermudah untuk mendapatkan visa, walaupun tapi dalam fakta di lapangan pemeriksaannya sangat luar biasa gitu kan. Ya. Nah ini yang membuat artinya apa, kekhawatiran supporter untuk bisa datang secara masif ke Amerika Serikat, ditambah luasnya geografis peserta Piala Dunia, 3 lokasi negara. Stadionnya stadionnya yang agak jauh-jauh itu kan juga akan terkendala buat fans-fans sepak bola. Artinya fans sepak bola fanatik yang biasanya datang ke stadion sekarang akhirnya harus beralih ke televisi. Nobar, termasuk ke program Nusantara TV, TVO. Masuk barang itu. Bang, kalau misalnya 3 negara, tiap negara berapa pertandingan? Ya kalau dibagi 16 stadion, kalau dibagi rata 16 stadion, total 16 stadion 3. Ya, 16 stadion kan, kalau 16 stadion 3 peserta kan rata-ratanya ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 6 stadion dan semua dibagi rata. Cuma bedanya Kanada tidak dapat jatah laga pembuka dan penutup. Karena pembukanya di Meksiko kemarin dibuka oleh Shakira dan kemudian tutup oleh di Amerika nanti di New Jersey. New Jersey. Jadi kalau saya ditanya siapa
final Piala Dunia ideal saat ini, ya saya mengatakan yang paling enak sebagai penggemar sepak bola saat ini orang pasti menyebut Portugal, kemudian Prancis, Spanyol, Argentina sebagai juara pertama. Yang paling seru kalau finalnya Amerika Serikat lawan Iran. Wah, itu bukan final, bos. Perang, bos. Nah, di situ justru menjadi momentum buat dunia melihat dua negara yang berseteru dipersatukan dalam sebuah Satu partai lapangan. final Piala Dunia. 2 kali 40 Iya, menit. dan dua sporternya ada hadir di stadion Sport itu tuh dan tembak-tembakan nanti. Tapi kalau dari komposisi pemain Amerika sama Iran gimana? Amerika sama Iran, nah itu dia. Secara komposisi materi pemain mereka sama-sama kuat gitu kan. Makanya paling enak kalau keduanya bertemu. Setidaknya salah satunya di fase knockout lah. Oh, Mereka bisa iya, ketemu iya, kan iya. bisa jadi Bisa, Iran bisa. Iran lolos dari fase grup, kemudian Amerika juga lolos dari fase grup, ketemu di babak 32 besar. Itu kan menjadi hal yang menarik. Dulu juga 1994 kan sempat dikhawatirkan dengan hadirnya Iran sebagai peserta, tapi semuanya Hasilnya gimana waktu itu? Amerika hasilnya ya Iran? tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, itu tidak ada gitu Jadi kan. fair play, Fair penonton play juga dan, nggak rusuh. dan itulah yang kemudian membuat seolah-olah sepak bola bisa menyatukan Iran dengan Amerika Serikat ketika bisa itu. jadi presiden Nah, ya. sekarang kan situasinya hampir sama. Harusnya. Harusnya itu bisa juga dijadikan momentum karena bagaimanapun sepak bola itu ya rivalitas, kalau dalam bahasa sepak bola rivalitas itu hanya 90 menit di 90 lapangan. menit, iya betul. Setelah itu ya kita semua saudara. Itu Orang berlaku semua juga. bersaudara gitu kan. Orang semua bersaudara. Itu berlaku juga buat klub-klub di sini ya. Betul, klub-klub di sini, dan harusnya berlaku juga untuk sepak bola secara universal termasuk Piala Dunia. Bener, Bang Akmal ini kan pernah liputan Piala Dunia Betul. ya. Tahun 2010 di Afrika Afrika Selatan. Kalau lihat yang sekarang dari tuan rumah, kemudian komposisi pertandingan, materi pemain, mungkin polanya apa bedanya dengan Ya, ini cocok logi. Cocok logi ya kan, kebetulan saya liput Piala Dunia 2010, artinya nih ini kita undang karena Bang Akmal pernah liputan Piala Dunia nih karena spesial. sudah 16 tahun. 16 Tapi tahun ada lalu. cocok logi kemiripan Piala Dunia aja? 2010 dengan 2026 ini. Yang pertama laga pembukanya sama. Jadi Meksiko? waktu di Afrika Selatan, tuan rumahnya Afrika Selatan, lawannya Meksiko. Oh, Ya kan, skor pertandingan 1-1. Ketika itu pencetak gol pertamanya Shabalala. Gitu kan. Dan saya kebetulan habis pertandingan bisa wawancara Shabalala, termasuk pelatih dari timnas Afrika Selatan, ya. yang Carlos Alberto, mantan pelatih tim nasional Brazil yang bawa Brazil Piala Dunia, ikut wawancara juga. Nah, sekarang pembukanya adalah Meksiko tuan rumah melawan Afrika Selatan. Oh, sama tapi sebenarnya. bedanya dimenangkan saat ini bukan seri lagi, menang Meksiko 2-0 kan. Pencetak gol pertamanya Quinones saat ini kan menjadi pencetak gol pertama. Artinya sama setara dengan Shabalala yang sama-sama sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia. Yang kedua, cocok logi yang kedua adalah dua-duanya penyanyi dari anthem song Piala Dunia adalah Shakira. Oh, 16 tahun lalu itu masih Shakira. Bahkan itu pertama kalinya Shakira menjadi penyanyi theme song kan. Lagi-lagi dekat-dekatnya sama Gerard Pique. Bahkan kalau habis lagi show nyanyi-nyanyi di waktu-waktu senggang, kita bisa ketemu mereka di kafe lagi berduaan. Oh, berarti waka-waka dong ya? Iya, waka-waka, itu nikah waktu itu kan. Yang ketiga Spanyol datang sebagai juara Piala Eropa. Dia juara Piala Eropa 2008 yang kebetulan di Swiss dan Austria. Saya juga meliput di sana. Kemudian juara Piala Dunia setelah itu. Nah, sekarang juga hampir sama. Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 sebagai juara Piala Eropa. Oh, dia juara Piala Eropa. Pertanyaannya, apakah Spanyol akan mengulang 2010 menjadi juara Piala Dunia Polanya setelah juara mirip Piala ya. Dunia?